Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Hari ini Sekam Padi akan berjudul Peperangan. Mari kita buka suratan Efesus 6 ayat 10 mulai. Saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah menawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seringkali dalam khotbah-khotbah atau renungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, kita orang-orang percaya saat ini atau masa kini, seringkali kita diibaratkan sebagai Israel rohani. Nah, ada apa dengan bangsa Israel? Kalau kita baca dalam Kejadian 17, ayat yang ke-7 dan yang ke-8, berkisah tentang perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Di pasal 7 menulis demikian, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8, Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan. Jadi bangsa Israel yang sebenarnya bangsa Israel secara daging, mereka diberikan tanah Kanaan sebagai tanah pusaka, yaitu perjanjian yang kekal antara Allah atau Tuhan. Dalam Alkitab kita disebut Tuhan dalam huruf kapital semua, kepada Abraham. Perjanjian Tuhan dengan Abraham, bahwa keturunan Abraham akan mendiami tanah Kanaan sebagai tanah pusaka. Nah, itu makanya pada saat mereka keluar dari Mesir, lalu kemudian kembali ke tanah perjanjian yang seperti yang Tuhan janjikan kepada bapak moyang mereka Abraham, mereka merebutnya dengan peperangan. Dan setelah itu, setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan pun, mereka juga mengalami banyak sekali peperangan. Dan yang lucunya dalam sejarah bangsa Israel, mereka seringkali berperang. Berperang bukan untuk memperluas daerah mereka, ya segitu-segitu aja. Ya. Mereka berjuang atau mereka melakukan peperangan untuk mempertahankan tanah pusaka yang Tuhan janjikan kepada mereka lewat moyang mereka Bapak Abraham. Nah, kembali ke Efesus 6 ayat 10-12 yang sudah kita baca tadi. Ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi, kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk apa? Ya, untuk berperang. Namun peperangan kita di ayat yang ke-12 bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Untuk apa? Sama seperti bangsa Israel jasmani. Kita sebagai bangsa Israel rohani telah diberikan keselamatan yang merupakan tanah pusaka kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, itulah yang kita pertahankan. Dari mana? Dari siapa?
dari tipu muslihat iblis. Yang kalau di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan dia atau si iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri damai sejahtera kita. Iblis datang untuk mencuri sukacita kita. Iblis datang untuk mencuri iman kita, menggoyahkan iman kita. Dia datang untuk membunuh karakter kita yang baik. Membunuh iman kita kepada Tuhan. Membunuh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan untuk membinasakan roh kita, sehingga roh kita tidak kembali kepada Allah, tetapi terhilang kepada iblis. Oleh sebab itu, ayat 10 tadi katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat bertahan. Jadi peperangan yang kita lakukan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, selalu ada peperangan dalam kehidupan kita. Tidak pernah tidak ada peperangan. Selalu ada peperangan dalam segala hal. Dalam segala sisi kehidupan kita. Selalu ada peperangan. Karena apa? Karena iblis selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Sehingga kita keluar dari jalan Tuhan. Kita keluar dari rencana Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus atau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita menang dalam peperangan. Sama seperti bangsa Israel, menang perang, menghadapi perang lagi, menang lagi, menghadapi perang lagi. Demikian pun hidup kita selama kita masih ada di dunia. Kita akan selalu menghadapi peperangan, lepas peperangan. Bertahanlah atau hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan. Peperangan yang kita lakukan bukan untuk menyerang iblis. Karena apalagi yang kita harus rebut dari iblis. Masa kita mau rebut neraka dari iblis? Enggak. Kita bertahan. Mempertahankan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga pada waktunya Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Roh kita kembali kepada Tuhan. Tubuh jasmani kita kembali kepada tanah. Siap untuk berperang, hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya. Dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita menang. Supaya kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.